Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu hadis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mukaridah Allahumma sirallahu anhu ka Abdullah bin Mas'ud qala atabu basara Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah atabu basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tiding basara orang qara'a panika maca pasiraman harfan dak kasitung huruf min kitabillahi ta'ala dari kitab Allah ta'ala falahu maka panika kan diiman bihi sebab harfan hasanatun tining setong kebagusan Jadi nakirah di dalam kata harfan dan nakirah, bentuk nakirah di dalam kata hasanatun itu menunjukkan pada bentuk mufrad situng. Ya, di mana-mana itu dalam bahasa Arab perbedaan bahwa nakirah itu seringkali mufrad yang nakirah itu seringkali menunjukkan pada satu. Jadi enggak perlu man qara harfan wahidan, ya enggak perlu ada kata wahidan. Harfan itu sudah menunjukkan pada satu. Falahu maka panikakan diiman bihi sebab harfan hasanatun tining setong kebagusan. Wal hasanatu bantining kebagusan bi asyri amsalha panika etekel kalaban 10 kalih umpamana hasanah. La aqulu ta'adabu ta'ucak sengko alif lam mim tining alif lam mim harfun panika situng huruf walakin bantatamenah alifun tining situng huruf harfun panika situng huruf walamun bantining lam harfun panika situng huruf wa mimun bantining mim harfun panika situng huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi hadis ini sedang membicarakan tentang bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu kebaikan yang kita bacakan dari Al-Qur'an itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10. Ini menguatkan hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa yang datang kepada Allah dengan cara berjalan ataituhu harwalatan, maka kata Allah aku akan menghampirinya dengan cara lari. Ya, meskipun itu maknanya makna majazi, tetapi maksudnya begini, kebaikan Allah kepada kita itu jauh lebih besar daripada ibadah yang kita haturkan kepada Allah. Ini di hadis ini kita baca satu huruf saja maka Allah kasih 10 kebaikan. Dan ketika kita beribadah sekali saja, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk konteks ini ya, ini tentang Al-Qur'an. Ini bedanya Al-Qur'an dengan yang lainnya. Ketika kita baca Al-Qur'an dengan syarat kita tidak ada riya, tidak ada niat ujub saja, itu satu huruf sudah mendapatkan 10 kebaikan. Dan ini berbeda dari yang lainnya, seperti hadis, ilmu-ilmu yang lainnya. Membacanya memang mendapatkan pahala, tapi tidak dihitung satu persatu.
Misalnya kita baca apa misalnya? Imriti. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa dan sampai akhir. Itu mendapatkan pahalanya itu enggak dihitung satu persatu. Ya. Kalau Al-Qur'an misalnya alif lam mim itu sudah berapa? 3. 3 dibalas menjadi 30. Itu kalau Al-Qur'an. Hitungannya lebih rinci. Berbeda dengan yang lainnya. Misalnya kita baca Imriti. Itu hitungannya enggak rinci. Kamu baca apa? Baca Imriti. Dapat pahalanya? Ya dapat pahala cari ilmu. Jadi hitungannya lebih bulat. Tapi kalau baca Al-Quran, hitungannya lebih rinci. Satu huruf, satu pahala dilipat gandakan jadi 10. Kita baca Alfiyah misalnya, baca satu Alfiyah, ya hitungannya dia dapat pahala cari ilmu. Enggak dihitung satu persatu. Ini yang membedakan Al-Quran dari yang lainnya. Oleh karena itu saya pernah dulu almarhum ke Syamsul Arifin itu pernah bilang begini, bahwa membaca Alfiyah dan sejenisnya itu kalau enggak diniatkan cari ilmu ya enggak berpahala. Ini sampean-sampean yang ngafalin Alfiyah, baca Alfiyah, apa tujuannya? Kalau tujuannya cari ilmu ya dapat pahala, tapi pahalanya bulat. Ya, dapat pahala secara umum, ya dapat pahala cari ilmu. Kalau enggak diniatin baca Alfiyah, ya enggak berpahala. Kenapa? Ya itu kan min kalamil bashar, perkataan manusia. Misalnya apalagi kita baca Alfiyah niatnya bukan niat cari ilmu. Niatnya cuman kehitam penangan tok misalnya baca Alfiyah. Itu harus diniatin cari ilmu biar berpahala. Tapi kalau baca Al-Quran nggak perlu kita niat cari ilmu. Yang penting tidak riya, nggak pengen dipuji orang, nggak pengen didengar oleh orang, udah itu berpahala. Dan itu pahalanya lebih rinci, lebih detail. Itu keutamaan Al-Quran. Dan kita tidak temukan itu di dalam kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran. Bayangkan kalau sehari baca 1 juz, itu berapa huruf itu? Banyak. Kalkulatornya nggak muat itu ya. Dikalikan 10. Oke, hadis selanjutnya wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Ada benar Rasulullah dari qala yaqulu Rabb, ini hadis qudsi, man tining pasira orang syaghala panika masibu, man tining pasira orang syaghala panika masibu hu dak kaman Al-Qur'anu panapa Al-Qur'an, Al-Qur'anu panapa Al-Qur'an, wa zikri ben adzikir dak kasengko, ben ingat dak kasengko, an mas'alati dari mintah dak kasengko, an mas'alati dari mintah dak kasengko, a'taitu maka abri sengko hu dak kaman, a'taitu maka abri sengko hu dak kaman, afdalama dak kelebi utama na barang, afdalama dak kelebi utama na barang, ukti siapa yang sengko as-sa'ilin dak banyak-banyak orang yang seminta. Man tining pasir orang yang syaghala panika masibuk hu dak kaman Al-Qur'an panapa Al-Qur'an, wa dzikri ban nyebut dak kasengko, an mas'alati dari minta dak kasengko, a'taitu maka apa yang sengko hu dak kaman, afdalama dak kalebi utama na barang, ukti siapa yang sengko as-sa'ilin dak banyak-banyak orang yang seminta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang sibuk sehari-harinya sibuk baca Al-Quran dan berzikir, saking sibuknya baca Al-Quran dan berzikir sampai dia enggak sempat minta-minta sama Allah. Saking sibuknya apa? Baca Al-Quran. Saking sibuknya apa? Berzikir.
Zikir seperti apa? Misalnya baca la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, zikir-zikir itu. Kita sibuk begitu sampai kita enggak sempat minta pada Allah. Ya Allah, berikan saya hamba istri yang cantik misalnya. Enggak sempat begitu. Ya Allah, berilah hamba rumah yang mewah. Enggak sempat. Tapi sibuknya karena zikir, karena baca Al-Quran. Maka orang seperti ini akan Allah berikan lebih utama daripada Allah yang berikan kepada orang-orang yang minta. Ini ada dua model nih. Ada santri yang sehari-hari baca Al-Quran, sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir, sibuk baca ini, sampai dia enggak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba beasiswa, berilah hamba istri yang cantik, berilah hamba apa lagi, mobil yang mewah. Enggak sempat itu. Maka orang yang sibuk ini akan Allah berikan sesuatu yang lebih mewah, lebih utama dari apa yang Allah berikan kepada orang yang minta istri cantik, minta mobil. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kadang begini ya. Kenapa demikian? Karena begini. Baca Al-Qur'an dan zikir itu adalah bermunajat, bermesra-mesraan dengan Allah. Ya, ini kenapa alasannya? Karena kita ketika zikir itu misalnya la ilaha illallah, coba apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada sultan Allah. Astaghfirullah artinya saya minta maaf kepada Allah. Subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu sedang munajat. Munajat itu sejatinya adalah sedang bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang minta kepada Allah, bukan itu hal yang buruk, itu baik juga. Doa ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, itu baik. Tetapi antara orang yang sedang bermunajat, bermesra-mesraan dengan Allah, dengan orang yang sedang minta-minta kepada Allah, itu bagi Allah lebih suka orang yang bermunajat, bermesra-mesraan. Jadi kalau kita baca Al-Quran enggak berdoa, itu sudah cukup. Cukup sebenarnya. Ya, memang lebih baik memadukan dua-duanya. Tetapi ketika kita hanya ada waktu cuma untuk baca Al-Quran, enggak sempat berdoa minta, itu sebenarnya sudah cukup. Ngaji enggak sempat doa, udah shadaqallahul azim, enggak berdoa, enggak masalah. Itu sudah melebihi kita berdoa. Nih misalnya ada yang rajin baca Al-Quran, sehari baca 20 juz sampai enggak sempat berdoa, itu udah cukup. Atau kita ziarah kemana misalnya, baca Al-Quran, udah cukup, enggak pakai doa, enggak perlu berdoa. Cuman ya memang sebaiknya memang dipadukan dua-duanya. Tetapi ketika waktunya cuma untuk ngaji, enggak ada kesempatan buat berdoa, itu sebenarnya sudah mewakili. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Orang yang sibuk baca Al-Quran, sibuk ngaji, sibuk ini, dia akan mendapatkan hal-hal yang lebih utama, yang enggak mesti sama. Enggak mesti sama. Yang minta mobil oleh Allah dikasih mobil, yang zikir enggak mesti dikasih mobil juga. Cuman dia akan mendapatkan hal yang lebih indah dari mobil. Apa yang lebih indah dari mobil? Bisa berupa kesehatan. Ini yang minta mobil dapat mobil tapi enggak sehat. Ini yang sering baca Al-Quran enggak dapat mobil tapi dia orangnya sehat. Kira-kira lebih utama yang mana? Sehat. Jadi enggak mesti dapat mobil juga, atau enggak mesti dapat istri cantik juga ya. Cuman yang baca Al-Quran ini dalam hal istri, dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada orang yang mendapatkan istri cantik. Ini kalau orang-orang jomblo ini nyarinya istri yang cantik terus ini. Ya padahal ya setelah orang itu menikah, istrinya cantik, solihah, taat, nurut, itu sebenarnya yang paling berkesan bukan cantiknya, tapi apa? Kesolehannya dan ketaatan si perempuan kepada suami, itu yang akan lebih berkesan.
Memang kita ini, kalian bukan kita, kalian yang jomblo ini memang nyarinya yang cantik-cantik, cantik, kaya, anak kiai. Kadang lupa nyebutin solehahnya. Padahal pas udah menikah itu yang paling berkesan. Itu adalah solehahnya si perempuan. Kadang cantiknya udah dilupakan. Status dia, status sosial dia itu sudah dilupakan. Kemudian kekayaan dia itu sudah dilupakan. Apalagi sambian udah menikah, kemudian sambian yang sakit. Sambian sakit, nggak bisa bergerak kemana-mana. Kira-kira yang sampean harapkan dari istri itu adalah kecantikannya, kekayaannya, atau solihahnya? Solihahnya. Dia akan mijitin sampean. Dia akan ngerokin sampean ini kerek. Dia akan belikan sampean obat. Itu lebih penting daripada sekedar dia cantik. Nah, orang yang suka baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, sering zikiran, dalam hal perjodohan itu akan Allah berikan lebih utama daripada yang orang-orang minta. Orang minta cantik, dia mendapatkan yang lebih afdal dari cantik. Apa itu? Istri yang solehah. Ya kadang yang belum merasakan itu yang dicari yang cantik, status sosial, dan kekayaan. Coba tanyakan kepada orang yang sudah menikah, yang paling berkesan, yang paling dia senangi dari istrinya apa? Adalah kesolihannya si perempuan. Nah, ini dalam bab perjodohan, dalam status sosial misalnya, atau dalam hal duniawi misalnya. Orang yang lain minta mobil, minta rumah mewah, minta ini kepada Allah. Ini cuman baca Al-Quran. Dia Allah berikan yang lebih utama daripada sekedar mobil mewah. Misalnya kakinya sehat, bisa jalan kaki. Kakinya sehat, nggak kena stroke, nggak kena asam urat, nggak kena ini. Sementara yang minta mobil kepada Allah, Allah kasih mobil, tapi orangnya asam urat, kolesterol, stroke. Kira-kira yang lebih menikmati hidup yang mana? Yang nggak punya mobil, yang sehat. Jadi nggak mesti Kiai, Ustadz, ini saya udah sering baca Al-Quran, sering berzikir, kok nggak kaya-kaya? Ya nggak mesti kaya. Jadi intinya apa? Orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, maka Allah akan berikan hal yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada orang yang minta. Makanya dalam zikir itu nggak ada doanya kadang nggak ada doanya, kadang ada doanya tapi sedikit. Coba, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu doa atau bukan? Itu munajat. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku enggak berhak masuk surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tetapi aku enggak mampu masuk kepada neraka. Ada yang diminta enggak dari Allah? Enggak ada. Kita hanya munajat, bermesra-mesraan. Baru bait kedua, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Makanya doa itu yang mudah diijabah adalah doa yang diawali dengan munajat. Munajatnya apa? Berupa sholawat. Jadi orang itu kalau ini tata tertib doa ya. Jadi kalau proposal itu mudah diterima kalau susunannya lengkap. Kalau langsung misalnya sampean bikin proposal mau bangun masjid, bikin proposal saya minta uang 1 miliar buat bangun masjid, nggak bakalan diterima. Harus ada apa? Ada pendahuluannya. Nah, yang mahal itu di pendahuluan itu. Sampean berdoa juga begitu. Makanya di masa Rasulullah itu ada kejadian. Rasulullah masuk masjid, kemudian ada orang minta kepada Allah, berdoa, Allahumma inni as'aluka ini. Ditegur sama Rasulullah, kalau berdoa awalilah dengan sholawat kepadaku. Kemudian dia baca sholawat, baru Rasulullah, nah itu baru mustajab. Jadi kenapa ada sholawat dulu? Makanya kalau kita berdoa ada alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu
wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kadang pujiannya panjang. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu itu kan banyak. Ada yang diminta enggak di situ? Enggak ada. Allahumma ya Allah lakal hamd, segala puji bagi engkau. Engkau tetap terpuji. Saat engkau memberikan rezeki kepada hamba, engkau terpuji. Saat engkau memberikan kecelakaan kepada hamba, engkau juga terpuji. Itu maksudnya. Hamdan yuafi ni'amahu, dengan pujian yang bisa menyamakan segala nikmat engkau. Wa yukafi mazid, itu munajat, zikir. Baru setelah itu masuk salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru di akhir Allahumma inni as'aluka. Itu yang mahal, itu yang di awal. Makanya ada munajat, ada zikir, baru ada doa, ada permintaan. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Bantining keutamaan nahdabun Allah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam, atas sakarena kalam tebu silain, ka fadlillahi panika akati keutamaan Allah ala khalqihi, atas makhluk Allah. Dan kalau kita bandingkan antara kalamullah dengan selain kalamullah, itu sama dengan kita membandingkan Allah dan makhluknya. Enggak apple to apple kata orang sekarang, enggak sebanding. Makanya dulu itu di masa Kiai Syamsul Arifin sering banyak orang minta, Kiai saya minta ijazah ini, saya minta amalan-amalan ini. Kiai itu sering mengatakan baca Al-Quran. Sering Kiai mengatakan baca Al-Quran. Minta ijazah ini, minta ijazah apa? Sungai Raja, Kaju Raja, Rumah Raja. Sering ya orang minta amalan-amalan begitu, jawaban Kiai sering, tapi enggak selalu. Sering ngasih jawaban apa? Baca Al-Quran. Ya kenapa? Karena Al-Quran itu ini tadi, keutamaan Al-Quran daripada keutamaan kalam-kalam yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya lebih utama. Oleh karena itu teman-teman yang fokus konsisten menghafal Al-Quran, busyra lakum, ini adalah kabar gembira bagi kalian. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala atabu basara Ibnu Abbas qala Rasulullah atabu basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Innal ladzi sa'angkuna orang laisa sitada fi jawfihi panikah dalam atena alladhi, innal ladzi sa'angkuna pasara orang laisa sitada fi jawfihi panikah dalam atena orang syai'un panapa situng-situng minal Qur'an dari Al-Qur'an, syai'un panapa situng-situng minal Qur'an dari Al-Qur'an kal baiti panikah akati rama al-kharib, se kosong repu, kal baitil kharib se kosong si repu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini lagi-lagi tentang keutamaan Al-Quran, bahwa barang siapa yang di dalam hati enggak ada hafalan Al-Quran sedikit pun, maka orang itu sejatinya seperti rumah kosong yang sudah tidak ditempati. De rumah sejin biar menandi Roma, kita punya rumah, kemudian kita enggak menempatinya selama waktu yang lama, itu akan dihuni oleh siapa? Oleh jin. Jin, setan, kuntilanak, tintetin. Nah, orang yang hatinya kosong sama sekali dari Al-Quran, nggak ada hafalannya, ya seperti itu, seperti rumah kosong lama ditinggal oleh orangnya. Makanya Al-Quran itu harus, orang Islam itu harus punya hafalan Al-Quran, meskipun tidak semuanya. Sahabat dulu di masa Rasulullah nggak semua hafal 30 juz. Ada yang hafal Al-Baqarah, ada yang hafal Ali Imran, ada yang hafal ini. Ya meskipun surat Al-Ikhlas misalnya, yang penting ada hafalan Al-Qur'annya. Dengan hafalan Al-Qur'an tersebut, hati kita itu enggak seperti rumah kosong yang angker. Ya, jadi begitu. Fungsi Al-Qur'an adalah menghidupkan jiwa, raga dan hati dan ruh kita.
Oleh karena itu, hafalan Al-Quran, semakin banyak hafalan Al-Qurannya itu seperti rumah yang semakin ramai, semakin banyak penghuninya. Ini hafalan Al-Qurannya 30 juz, itu seperti rumah yang utuh, banyak penghuninya, lengkap. Bagaimana jadinya? Ya jadi ceria, ramai, tidak angker. Ini kan kalau rumah banyak orangnya kan jadi tidak angker, menyenangkan. Tetapi kalau rumahnya besar, penghuninya cuma satu, itu jadi angker. Makanya hafalan Al-Qur'annya semakin banyak, hati ini akan semakin ramai. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala atabu pasira Nabi, yuqalu ekocaaki li sahibil Qur'an, dak ka orang yang si hafal Al-Qur'an. Li sahibil Qur'an, dak ka orang yang si hafal Al-Qur'an, ku laku nang akhirat, iqra ma ca'ati bin, maca Al-Qur'an. Iqra ma ca'ati bin wartaqi ban ong ke atibin, wartaqi ban ong ke atibin, warattil ban matartil atibin, kama kunta akati oleh badati bin, kama kunta akati oleh badati bin turattilu arya matartil tibin fid dunya dalam dunya. Yuqalu ikocaaki li sahibil Qur'an, dak orang yang hafal Al-Qur'an, iqra ma ja'atibin wartaqi ban ong ke atibin warattil ban matartil tibin kama kunta akati oleh badati bin turattilu arya matartil tibin fid dunya dalam dunya. Fa inna manzilataka, karena saungkunna apa kanangan natibin, fa inna manzilata, karena saungkunna apa kanangan natibin, inda akhiri ayatin ariyah idibudina ayat, inda akhiri ayatin ariyah idibudina ayat, taqra'u semaca tibin hadaka ayah, taqra'u semaca tibin hadaka ayah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Jadi nanti itu di akhirat, semua penghafal Al-Qur'an, baik hafal keseluruhan atau hafal sebagian, itu nanti disuruh baca Al-Qur'an. Ya kita nggak tahu, cuman mungkin gambarannya begini, gambarannya, hakikatnya kita nggak tahu nanti di akhirat, cuman gambarannya begini. Ini ada tangga, di setiap tangga ada kamar. Semakin tinggi tangganya, kamarnya semakin mewah. Orang Islam semuanya yang hafal Al-Quran itu disuruh naik, membaca ayat Al-Quran sesuai banyaknya hafalan atau bacaannya. Kalau hafal Al-Ikhlas, berapa ayat Al-Ikhlas? 4 ayat. Berarti posisi dia ada di lantai 5. Di antara lantai 5 naik qul huwallahu ahad, naik Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti di situ dia tempat tinggalnya, di lantai 4. Nambah lagi selain Al-Ikhlas, dia juga hafal Al-Kautsar. Al-Kautsar berapa ayat? 3 ayat. Berarti nambah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berarti lantai berapa? 7. Berarti dia tempatnya di lantai 7. Nambah lagi surat, misalnya apa? An-Nas berapa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6. Berarti nambah 6 lantai lagi. Berapa lantai? Di lantai itu. Semakin tinggi semakin mewah. Nah, kita, kalian atau siapapun yang hafalannya 30 juz, itu berapa ayat? Nah, itu ada di lantai paling atas. Dan itu adalah lantai paling mewah. Ya, gambarannya seperti itu. Hakikatnya seperti apa? Ya, kita lihat nanti di akhirat seperti apa. Tapi yuqalu li sahibil Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an begitu naik. Ini yang bahaya, yang enggak hafal Al-Qur'an sama sekali,
Di mana tinggalnya? Di tempat parkir. Hafal satu mending, qul huwallahu ahad. Oke, lantai 1. Hafal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu kan satu ayat dari Fatihah. Hafal bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ada di lantai 1. Yang bahaya itu ya nggak hafal Al-Quran sama sekali, satu ayat pun. Tinggalnya di mana? Di tempat parkir. Ya, tapi tempat parkir surga itu luar biasa. Udah ini gambarannya seperti itu. Ya, nanti hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Fa inna manzilataka, karena tempat tinggalmu, inda akhir ayatin takraha, itu di ayat terakhir yang kau baca. Kamu baca berapa ayat? 1000 ayat. Oh, kau tinggal di lantai 1000. Kau hafal berapa? Saya semuanya. Udah 6000 di atas. Tinggi. Mewah. Kemudian wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah dha'uhu ahsana min dha'i syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Dan dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sangkuna pasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panikatabu pasara Rasul man qara'al Qur'an, man tining pasara orang yang qara'a panika maca pasara man Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an, wa amila ban ngamalaki pasara man, wa amila ban ngamalaki pasara man bima ada ka barang fihi sa dalam Al-Qur'an, albasa maka ngangkuyaki, albasa maka ngangkuyaki Allahu pasara Allah, walidayhi dak ka orang tua duan man, walidayhi dak ka orang tua duan man, tajan dak ka mahkota, tajan dak ka mahkota yaumal qiyamah iare kiamat, yaumal qiyamah iare kiamat, dauhu tining cahayana tajan, dauhu tining cahayana tajan, ahsanu panika lebih bagus min dau'is syamsi etempeng cahayana areh, dau'uhu tining cahayana tajan, ahsanu panika lebih bagus min dau'is syamsi etempeng cahayana areh fi buyutid dunya dalam rumatunya. Fama maka tining penapa dhannukum panikah panyangkana tibin kapi billadhi dak ka orang amila sing ngamalaki pasirama bihada dak ka panikah. Fama maka tining panapa dhannukum panikah panyangka nati bin kapi billadhi dak ka orang amila sing ngamalaki pasiraman bihada dak ka panikah. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan isinya. Ingat, tidak cukup hafal, tidak cukup membaca, tapi harus juga mengamalkan isinya. Maka orang seperti ini, orang tuanya nanti di akhirat akan diberikan penghormatan oleh Allah berupa memakaikan mahkota di atas kepala orang tua yang itu lebih indah daripada matahari. Kalau matahari itu sebenarnya enggak indah matahari itu. Dia hanya bercahaya. Kalau kita lihat itu menyakitkan. Bercahaya tapi kalau kita melihat bisa menyakitkan mata kita. Jadi nggak indah sebenarnya. Nah ini indah. Dia bercahaya tapi melihatnya tidak membuat silau. Itu cahaya nanti. Kemudian Rasulullah nanya, kalau orang tuanya saja begitu, bagaimana dengan orang yang mengamalkan ini? Hafal Al-Quran, kemudian mengamalkan isinya. Fama dhannukum billadhi amila bihadza. Tapi ingat, enggak cukup apa? Hafal, harus juga mengamalkan. Dan untuk mengamalkan Al-Quran, kita harus faham terlebih dahulu. Enggak mungkin seseorang bisa mengamalkan tanpa memahaminya. Dan ini banyak ya. Sekarang itu di mana-mana
untuk memotivasi orang menghafal Al-Quran. Ayo hafal Al-Quran, nanti dapat mahkota, kita memakaikan mahkota. Ini kurang satu ini, tidak cukup menghafal, harus disertai dengan mengamalkan, dan sebelumnya kita harus paham. Karena sekarang banyak ya orang menghafal Al-Quran ini, cuman karena dia nggak paham isi Al-Quran, maka dia pekerjaannya bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa yang luar biasa, maka kita perlu ilmu yang luar biasa. Ada ilmu nahwu, sharaf, ilmu balaghah, bayan, ma'ani. Kita perlu juga memahami mantik, usul fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ulumul Quran. Kemudian kita harus faham uslubul lughah al-arabiyah. Kita harus faham ilmu nasikh wal mansukh, ini harus faham semua. Baru kita akan mendapatkan pemahaman yang benar. Ketika pemahamannya sudah benar, baru level selanjutnya adalah kita mengamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan kalau kita nggak bisa memahami Al-Quran? Jadi hadis ini bukan hanya anjuran untuk menghafal Al-Quran, bukan. Tapi hadis ini adalah anjuran menghafal dan memahami, kemudian mengamalkan. Nggak cukup menghafal. Jadi kalau ada orang mempromosikan hafalan Al-Quran dengan hadis ini, itu kurang. Ayo hafalin Al-Quran biar nanti bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Itu kurang. Tapi harus ayo kita hafalkan Al-Quran dan kaji Al-Quran, kemudian amalkan, baru nanti bisa memakaikan mahkota kepada orang tua. Ya. Jadi kalian yang menghafal Al-Quran jangan berhenti dari menghafal. Berhafal jangan berhenti, lanjut kepada mengkaji Al-Quran. Pelajarilah ilmu-ilmu tentang bagaimana memahami Al-Quran. Baru setelah itu kita akan mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian mengamalkan dengan benar. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wa in hadzal Qur'an ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabbal Qur'an falyubashshir. Warawa ban ariwayataki ad-Darimi bahasa Imam ad-Darimi bi isnadihi kalaban sanad ad-Darimi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u ma ja'ati bin kapi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Iqra'u ma ja'ati bin kapi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Fa innallaha, karena sangkuna pasara Allah, la yu'adzibu panikata nyiksa pasara Allah qalban da ka ateh wa si aiseh panapa ateh Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Fa innallaha, karena sangkuna pasara Allah, la yu'adzibu panikata nyiksa qalban da ka ateh wa si kenapa gitu bro? Aisyah atau nyimpen Al-Quran, ada ke Al-Quran. Jadi di hadis ini ya, meskipun nanti hadisnya ada perbedaan ya tentang status kualitasnya ya, tapi ini adalah tentang fadhailul a'mal. Bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang hatinya berisi Al-Quran. Allah tidak akan menyiksa hamba yang hatinya berisi Al-Quran. Jadi ketika orang ini ada dosa, mau dimasukkan ke neraka, pas mau disiksa terdeteksi, ternyata ada Al-Qurannya di hatinya, ini malaikat nggak jadi nyiksa. Bagaimana mungkin menyiksa dokumen? Ini hati yang hafal Al-Quran itu kan dokumen tentang kalamullah. Ya malaikat nggak tega lah, nggak bisa lah. Ini dokumen tentang firman Allah, nggak mungkin saya menyiksanya, kan begitu ceritanya. Seperti kita sekarang misalnya, kita mencintai ahlul bait atau teman-teman mencintai kiai misalnya, menghormati kiai, maka kita nggak mungkin membakar surat yang berisi pesan-pesan kiai, kan nggak mungkin.
Kita nggak mungkin membakar sesuatu yang di dalamnya berisi apa yang dicintai oleh kekasih kita. Ini mencintai seorang perempuan, kita nggak bakalan tega membakar apapun yang dicintai oleh perempuan tersebut. Betul? Betul. Ini malaikat Malik ya. Malaikat Malik itu makhluk ciptaan Allah. Dan orang ini berisi dokumen firman-firman Allah. Ya nggak mungkin disiksa. Nah ini logika dari hadis ini begitu. Oh, ini ada orang, oh, dia suka ghibah, suka arasan orang, suka ini, tapi hafal Al-Quran. Pas nyampe neraka mau wah ini dokumen ini, pisahkan dulu. Ya mungkin seperti itu. Wa inna hadzal Qur'an ban saangkunna panapa panika Al-Qur'an ma'dubatullah panika hidangan Allah. Ma'dubatullah panika hidangna Allah. Faman maka tining pasir orang dakhala masuk pasiraman. Faman maka tining pasir orang dakhala panika masuk pasiraman fihi dalam Al-Qur'an fa huwa maka tining man aminun panika si aman. Aminun si aman. Ada yang mengatakan ini adalah bukan hadis tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Ala kulli hal bahwa Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah. Ibarat kita, Allah itu punya sebuah wilayah yang di situ berisi kenikmatan, itu adalah Al-Quran. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia pasti aman. Waman ahabbal Quran fal yubashir. Waman bantining pasir orang ahabba paneka lebur pasiraman Al-Quran ada Al-Quran fal yubashir maka becek bunga pasiraman. Nah itulah Al-Quran. Jadi ini tentang keutamaan Al-Quran. Wan Abdul Hamid Al-Humani qala sa'altu Sufyan Ats-Tsauri. Sa'altu atanya peten qala Sufyan Ats-Tsauri dak Sufyan Ats-Tsauri. Anir rajul tentang orang laki yaghzu se perang. Ahabbu lebih ekaleburi ilaika dak kasampian au yaqra'u atau maca pasira rajul Al-Quran dak Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar. Beliau hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ahli hadis besar, al-hafiz, ahli fikih juga. Beliau punya mazhab sendiri. Beliau pernah ditanya, sampean ini lebih senang orang yang berperang di jalan Allah, membunuh orang-orang kafir, atau sampean lebih senang pada orang yang tidak berperang tapi dia suka sering membaca Al-Quran? Jadi ada dua pilihan. Ada orang enggak baca Al-Quran tapi dia berjihad fisabilillah, meninggikan agama Allah, membunuh orang-orang kafir. Ada satu lagi, orang ini enggak pernah ikut berperang tapi dia sering baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Itu mana yang lebih sampean sukai? Faqala maka atabu basara Sufyan yaqra'ul Quran, maca basara rajul Al-Quran dak Al-Quran. Saya lebih suka yang baca Al-Quran. Kenapa? Lianna Nabi ya karena seangguna basara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala panika tabu basara Nabi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum tining paling bagus Siti bin Kapi. Khairukum tining paling bagus Siti bin Kapi man panika orang ta'allama si ajar basara man Al-Quran ada ka Al-Quran. Khairukum tining paling bagus Siti bin Kapi man panika orang ta'allama si ajar basara man Al-Quran ada ka Al-Quran wa 'allama ban ngajaraki basara man hu da ka Al-Quran. Ya karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pada pertemuan yang sebelumnya lagi itu saya pernah jelaskan bahwa hadis ini khairukum man ta'allama al-Quran tidak hanya tentang belajar membaca Al-Quran, tetapi mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu juga bagian dari mengkaji Al-Quran. Belajar fikih itu sejatinya adalah mengkaji Al-Quran dari sisi hukumnya. Mengkaji tasawuf sejatinya mengkaji Al-Quran dari sisi akhlaknya. Belajar tauhid sejatinya sedang mengkaji Al-Quran dari sisi akidahnya. Belajar balaghah itu sejatinya mengkaji Al-Quran dari sisi sastranya. Dan begitu seterusnya. Sehingga khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah tidak hanya berlaku bagi orang yang belajar membaca Al-Quran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya, pertama kita berdoa semoga hafalan kita nggak hilang ya, itu pertama. Yang kedua, bagaimana kalau hafalannya hilang? Ya bisa jadi tiketnya hangus. Sudah dapat tiket tapi hangus. Pas disuruh baca, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil. Coba baca. Oh, saya baca, saya hafal ini. Ini lupa. Misalnya dari 6.000 ayat yang dia hafal tinggal 100. Ya udah, di lantai 100. Meskipun dia hafal 30 juz, yang dia hafal sisa 100. Ya udah di situ. Ya kemungkinannya begitu. Wallahu alam. Hakikatnya bagaimana nanti kita nggak tahu. Apakah yang sudah dilupakan nanti hafal lagi di situ? Tetapi begini. Orang menghafal Al-Qur'an kemudian lupa, itu lebih baik daripada orang yang nggak pernah menghafal Al-Quran. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, itu diulang berapa kali Al-Quran? Berapa kali? Satu ayat, agar hafal itu harus diulang berapa kali satu ayat? Bisa 20 kali. Satu huruf 10. Dikalikan satu ayat, dikalikan 20, berapa? Banyak. Daripada orang yang nggak pernah hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran sama sekali. Oh, udah nggak dapat pahala, belum menghafal. Ngajinya pas tahlilan, baca Yasin, Tabarok. Kemudian dia mencela, apa itu ngafalin Al-Quran tapi dilupakan? Wah, dia lupa. Orang menghafal Al-Quran itu butuh proses. Untuk menghafal satu ayat diulang 20 kali. Selama mengulang itu kan berpahala semua. Jadi orang hafal Al-Quran kemudian lupa, pahala ketika dia menghafalnya nggak hilang itu. Meskipun nantinya hafalannya hilang, tapi saat dia menghafal itu pahalanya nggak hilang, asalkan membacanya, menghafalnya tidak ingin dipuji orang. Jadi jangan salah. Banyak ya orang mengatakan, wah jangan menghafal Al-Quran, nanti kalau lupa dosa. Oh iya betul, itu dosa. Tapi proses dia menghafal itu pahalanya udah banyak, bisa ketutup itu. Atau bahkan bisa lebih. Tetapi orang yang nggak pernah menghafal Al-Quran sama sekali, apakah dia rajin baca Al-Quran? Yang mengolok-olok orang hafal Al-Quran kemudian lupa, apakah dia sendiri sering baca Al-Quran? Kadang kan baca Al-Qurannya Yasin dan Tabarok, itu pun pas tahlilan. Ya banyak juga. Cuman kalau dibandingkan dengan orang yang menghafal Al-Quran tadi lebih jauh. Ya mungkin ada lagi pertanyaannya, silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, udah. Jadi itu ya. Jadi ini saya tekankan lagi bahwa orang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya, oke, itu berdosa. Saya amini itu karena ada hadisnya. Tetapi perlu diingat ya, ketika kita menghafal Al-Quran, duduk berjam-jam baca Al-Quran, itu ada ayat Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi itu nggak bakalan hilang. Sampai baca Al-Quran, menghafal Al-Quran berapa? 3 tahun. 3 tahun itu duduk terus, itu tirakat. Baca tiap hari, baca Al-Quran tiap hari, tiap malam. Itu pahala semua. Meskipun pada akhirnya sampean lupa, itu pahala nggak bakalan hilang. Nggak bakalan hilang. Nggak bakalan sia-sia. Ya sia-sia hafal Al-Quran akhirnya hilang. Nggak bakalan sia-sia. Pahala itu akan tersimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokumen Allah itu lebih rapi dari dokumen kita. Kita menyimpannya mungkin hilang, tapi Allah menyimpan nggak bakalan hilang. Jadi menghafal Al-Quran itu selalu baik. Meskipun pada akhirnya ini bukan berarti saya menganjurkan lupa ya, jangan. Tetap yang hafalannya sudah dimurojah. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menghafal Al-Quran, itu perbedaannya di situ.
Ya, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.